selamat siang, selamat malam rekan-rekan trader dimanapun kawan-kawan berada saat ini. Senang banget The Newbie Trader kembali bisa menyapa teman-teman melalui video yang kesekian kalinya ini. Nah, untuk video kali ini Newbie Trader ingin membahas satu teknik ya, trading ya, yaitu bagaimana sih kita melakukan scalping menggunakan teknik pivot haki saham IDX ya. Nah ini kenapa sebelumnya Newbie Trader ingin mengulas kenapa Newbie Trader mengulas masalah ini ya, karena banyak teman-teman yang sering japri ke Newbie Trader nanyain, bro hari ini saham apa yang bagus ya, ya saham ini kalau menurut screening. Nah berikutnya ditanya lagi, saya harus beli di harga berapa? Nah ya. Nah makanya mudah-mudahan dengan adanya video ini kawan-kawan yang menonton video ini terbantu dan bisa belajar sendiri ya, mencari titik-titik di mana entry bagus, di mana kita bisa membeli saham-saham yang sudah kita pantau sebelumnya. Oke, langsung saja. Untuk menggunakan teknik pivot ini ada beberapa poin teknik penting ya yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah jika teman-teman membeli saham yang untuk digunakan untuk teknik pivot ini, pastikan saham-saham itu dia berada di atas garis MA50 ya. Ini saran dari teman-teman senior di Haki, terutama Mbak Pufu, menyarankan cari saham-saham yang berada di atas MA50 atau saham yang baru breakout 50 MA50. Nah, akan menjadi pertanyaan, kenapa bro kita harus nyari saham yang di atas MA50? Kenapa tidak di sekian ya? Nah, sebenarnya alasannya adalah kenapa bahwa saham-saham yang baru breakout di MA50 ini, biasanya saham-saham ini memiliki probabilitas tinggi untuk dia memulai suatu uptrend ya. Apalagi saham-saham ini sudah downtrend atau sideways yang agak lama dan tiba-tiba dia bisa breakout MA50, itu biasanya menandakan bahwa dia akan memulai fase uptrendnya ya. Jadi teman-teman baiknya mencari saham-saham yang berada di atas MA50 ya. Nah di samping itu juga kalau ya kita yang mau swing ya, biasanya di atas MA50 ini dia lumayan bagus. Kenapa? Karena biasanya saham-saham yang break ini dia mulai uptrend, dan fase uptrend ini biasanya dia membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Jadi kalau kita mau yang swing juga lumayan. Nah berikutnya adalah lebih bagus lagi kalau kita dapat menemukan saham yang breakout resistance-nya setelah dia short term ya, short term lower ya, atau mungkin 3 hari lower low, atau 4 hari lower low, 5 hari lower low ya. Ini bagus juga, biasanya probabilitas dia, kekencangan dia itu tinggi ya. Saham-saham seperti ini dia kencang banget ya kalau untuk dia naik ya, untuk berbalik. Nah tentunya dengan catatan ya, kalau saham-saham seperti ini kalaupun saham market itu sedang bullish ya, atau kalau bearish dia tidak terlalu bearish ya, biasanya saham-saham ini akan kencang. Nah berikutnya teman-teman hindari membeli saham yang sudah short term high ya, atau 5 hari berturut-turut membuat high ya, naik udah berapa hari naik terus ya, terus teman-teman kejar. Nah jangan ya, jangan ngejar saham-saham yang seperti ini. Biasanya apa yang terjadi ya, teman-teman akan nyangkut biasanya. Ya jadi itu key penting ya, poin-poin penting yang teman-teman harus perhatikan. Nah lalu bagaimana kita men-screening mencari saham-saham yang kita akan scalping buat harian besok? Nah ini sebenarnya teknik-teknik ini bukan teknik baru ya. Newbie Trader hanya mengulas teknik ini mengambil dari resume chart, karena sebenarnya semuanya ini sudah ada di resume chart ya. Silahkan teman-teman yang senang-senang baca, silahkan datang ke resume chart, baca-baca di sana. Nah untuk screening saham-saham yang untuk kita mau menggunakan teknik pivot trading ya,
teman-teman bisa cari menggunakan SCR AC1. Nah, bagusnya ini disarankan Pak Mansu di sekitar jam-jam 8 malam ya. Kenapa? Pada saat jam ini biasanya data analisis untuk pola candlesticknya itu sudah terupdate. Jadi teman-teman harus akan mendapatkan update yang benar-benar sudah terupdate ya. Data-data hariannya sudah terupdate. Nah, berikutnya teman-teman bisa menggunakan ACR AC1 plus ya. Ini catatan plus. Teman-teman silahkan tambahkan indikator yang biasanya teman-teman gunakan. Ya. Makanya video yang saya buat ini sebenarnya tidak baku ya. Apa yang saya gunakan di sini ya teman-teman jangan ikutin 100%. Karena style yang newbie trader gunakan pastinya akan berbeda dengan style-style teman-teman yang gunakan. Makanya nanti teman-teman harus segera menjadi mandiri untuk menjadi seorang trader ya. Nah, setelah teman-teman menggabungkan teknik indikator yang teman-teman udah gunakan, setelah teman-teman temukan ya, teman-teman bisa menggunakan fasilitas Lab Alert ini ya. Fasilitas Alert Me ini. Teman-teman bisa menggunakan fasilitas Alert Me untuk sebagai panduan teman-teman atau peringatan teman-teman ya. Ya, ini buat teman-teman yang belum tahu bagaimana kita men-setting alert, silahkan teman-teman pantau lagi video bagaimana setting alert di video-video newbie trader sebelumnya. Nah, ini contohnya seperti ini ya, cara pembuatannya. Nanti silahkan teman-teman coba. Ya, itu teman-teman bisa men-setting alert sendiri, atau teman-teman juga bisa menggunakan fasilitas Lab Alert yang sudah ada di Haki Saham IDX ya. Ya. Jadi bot Haki Saham IDX juga telah menyediakan fasilitas Lab Alert untuk trading pivot ini ya, seperti ini ya. Saya tunjukkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Pivot ya, trading saham-saham yang mengindikasikan menembus resistennya ini. Nah, untuk pivot ini ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ya. Seperti tadi sebenarnya saham-saham yang bagus apa, yaitu saham-saham yang dia berada di atas MA50 atau break MA50. Makanya kalau teman-teman menerima alert dari Hakibot Saham IDX, teman-teman perhatikan ya, apakah ini dia sudah break atau baru mau break atau seperti apa. Teman-teman bisa confirm dengan chart ya. Ini chart ini seperti ini contohnya ya. Ya, saya mengkonfirm DKFT tadi siang menggunakan MA50. Ternyata memang dia sudah break di atas garis MA50 ya. Ya. Nah, kalau teman-teman bingung bagaimana ya, teman-teman ketik ini aja nih, garis miring C DKFT MA50. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, atau kalau teman-teman suka pakainya yang moving average ya pakai SMA 50. Ya, nanti tampilannya akan hampir sama. Makanya di sini hal yang penting teman-teman perhatikan adalah harganya di mana. Harganya berapa saat itu, saat alert itu terjadi. Ya, lalu posisinya itu berada di bawah MA50 atau di atas MA50. Ya. Nah, berikutnya adalah vol. Nah, vol ini adalah kekuatan volumenya. Itu kuat, volumenya itu tinggi apa rendah. Ya. Nah, jadi hal-hal ini yang teman-teman penting perhatikan sebelum teman-teman entry ya. Jangan teman-teman mentang-mentang terima ini langsung entry tanpa mengecek dulu. Ya, jangan juga. Teman-teman harus entry juga. Maksudnya teman-teman harus cek juga sebelum teman-teman melakukan entry. Oke ya. Itu kalau teman-teman yang mau menggunakan pivot R1 pivot Lab Alert pivot ya. Itu bisa digunakan. Ini juga powerful kok, powerful. Oke, nah berikutnya adalah lalu bagaimana kita teknik buy, stop loss dan TP-nya. Ya. Nah, ini sebenarnya area pivot itu area pivot itu area sini ya, teman-teman. Kalau nah di sini kan ada seperti ini ya. Nah, ini ada area pivot ini ya. Area pivot ini
support 1, S1 ini support 1, R1 ini resist 1, ya ini support kedua, support ketiga, ini resist kedua, resist ketiga ya. Jadi ini berapa nilai-nilainya, teman-teman bisa pakai ini. Nah, inilah sebenarnya panduan-panduan kita entry untuk beli dan stop lossnya dan take profitnya. Ini udah ada di sini semua. Teman-teman tinggal pakai sih sebenarnya. Ya, jadi Hakibut Samidek itu sudah memberikan banyak fasilitas yang benar-benar udah siap pakai aja. Tinggal teman-teman aja mempelajari bagaimana menggunakannya dengan benar. Ya, kembali lagi bagaimana kita membuy, teknik buy-nya itu ya level R1 dan S1 adalah level potensial ya untuk bisa kita masuk. Jadi area sini sebenarnya kalau saham itu bergerak ya, area S1 dan area R1 ini area yang bagus buat kita entry. Ya, entry dengan catatan ya kita sudah confirm dia dengan indikator-indikator lain ya. Ya. Indikator-indikator, dan kita pasti kalau dia bergerak di area ini ya, mau contoh dia mau ke R1 balik lagi, terus di R1 lagi balik lagi. Nah, itu tanda-tanda biasanya dia menembus itu. Nah, teman-teman bisa siap-siap entry di situ. Ya. Nah, sama juga kalau dia udah mau ke S1 balik lagi, S1 balik terus. Ah, itu biasanya dia mau jebol, mau turun itu. Makanya teman-teman perhatikan benar pergerakan harganya. Ya. Oh iya, saya lupa ya. Untuk garis miring pivot ini update-nya mulai jam 9 ya. Teman-teman bisa mulai mengupdate-nya, membukanya. Dia mulai terupdate mulai jam 9. Kenapa? Karena untuk memunculkan pivot ini bot membutuhkan data pembukaan ya, data saat pembukaan ya. Data harga pada saat pembukaan, makanya bot bisa diakses mulai jam-jam 9-an ya. Tapi newbie trader biasanya jam 9 kurang 5 itu saya udah mulai buka ini, saya udah mulai melihat karena saya butuh data-data ini aja sih. Nah, berikutnya itu ya, kalau area R1 dan S1 itu sebenarnya potensial untuk kita masuk ya. Ya, berikutnya adalah atau apabila dia menembus area R1 dengan volume yang besar. Nah, ini teman-teman silakan masuk. Ini biasanya dia akan berkelanjutan. Ya. Kalau teman-teman mendapatkan suatu saham yang bergeraknya cepat banget, di mana volumenya besar dan dia menembus R1, teman-teman masuk di sini silakan. Ya, saya sering menggunakan R1 ini sebagai acuan saya untuk masuk ya. Malah kadang-kadang R2 ya. Kadang-kadang R2 kalau saya yakin itu akan naik, itu saya berani masuk di sini ya, kadang-kadang R2. Targetnya ya R3 dari sini. Jadi tidak terlalu banyak. Ya. Nah, berikutnya ketika harga mencapai R2 atau R3 ya, atau S2 atau S3, ini adalah waktu kita keluar sebenarnya ya. Jadi kalau harga sudah mencapai area R2 atau R3 atau S2, S3 ini jangan tahan lagi, kita kalau bisa keluar. Ya, terutama kalau level stop loss ini. Kalau udah mau area S2 ini udah bagus turun ya, keluar ya. Kalau saya biasanya scalping biasanya lewat S1 saya udah cut loss. Saya nggak mau ambil risiko, saya cut loss ya. Nah, berikutnya R2, R3 ini bisa TP. Nah, R2 ini juga teman-teman bisa top up sih sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kita yakin bahwa harga ini akan berkelanjutan, volumenya kenceng ya, terus pasarnya rame, indikator lain mendukung, pada saat kita membeli di R1, di R2 ini kita bisa top up juga bisa. Atau TP separuh juga bisa ya. Makanya ini fleksibel ya, teman-teman mau menggunakan indikator ini buat apa ya, itu terserah teman-teman. Banyak ya. Indikator resisten ini bisa kita gunakan sebagai titik entry buy ya, bisa. Sebagai titik untuk kita TP juga bisa. Sebagai titik untuk kita partial out atau TP separuh juga bisa. Untuk kita top up juga bisa ya, terutama R2 ini ya. Area ini bisa. Jadi teman-teman bisa gunakan. Nah, kalau untuk S ini jelas, ini untuk apa? Ini untuk stop loss ya. Kalau harga mulai menembus daerah-daerah ini ya kita keluar ya. Artinya
pasar sedang tidak mendukung ya. Nah, kalau untuk masuk di posisi on break R1 ya, ini masih ada hubungannya dengan menembus R1. Ini dengan catatan volumenya besar ya, Kalau kita beli di break R1, maka kita TP lah di area R3. Ya, kalau kita break membeli barang, contoh DKFT saya beli breaknya daerah sini ya, TP-nya di area-area sini. Ya, jangan simpan ya. Karena biasanya scalping itu nggak banyak, targetnya 3%, ya 3% lah. Kalau saya sih targetnya 3%, itu udah out. 3% kadang-kadang dikasih 5%, ya itu artinya rezeki ya teman-teman. Karena biasanya kalau scalper itu nggak banyak, targetnya nggak terlalu banyak, main 3%, 4% dia udah keluar ya. Oke, itu bagaimana berikutnya. Jangan lupa teman-teman pada saat setelah entry itu memasang stop loss ya. Stop loss, titik stop lossnya di mana ya, di daerah-daerah support ya. Kalau kita pasang stop lossnya di daerah area ini. Kalau teman-teman masuk di R1 ya, kita jangan lupa pasang stop lossnya di area RS1. Jadi contoh kalau kita beli ya di 168 ya, kita pasang stop lossnya di sini. Nah, ini penyakit para newbie biasanya, pada saat dia mulai turun malah stop lossnya dicabut. Ada juga, ini pengalaman saya pribadi dulu. Karena yakin bahwa sayang ini duitnya dibuang Pak, nggak taunya apa, dibawa nyelem ya. Jadi intinya teman-teman yang mau scalping jangan takut cut loss, itu wajib. Kalau oke ya teman-teman, jadi begitu ya penjelasan tentang trading pivot, bagaimana kita menggunakan scalping dengan menggunakan teknik pivot. Nah, untuk pembuktiannya saya tunjukkan lewat video berikut. Ini adalah trading saya pada tanggal 11 ya, tanggal 11 ya. Jadi bagaimana saya mempraktekkan trading pivot dalam scalping harian, silahkan teman-teman tonton. Semoga teman-teman mendapat inti dan poin bagaimana melakukan menggunakan teknik pivot ini. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Kota tadi dia kalau tidak salah ada ini ya, P kota. Nah, kotanya baru di R1 ya, 703. Daerah 703, 705 ya, 705. Ini udah 100.000. Coba saya standby di sini ya. Saya 703 R1 ya. IRA, coba ya kita lihat IRA. Ini yang lagi rame nih. Saham jarum suntik ya, saham jarum suntik IRA ini. IRA, maaf, PIRA gitu. Nah, IRA belum menembus R1, dia ada di 2110, 21110. Nah, kita tunggu di sini ya. Kalau volumenya naik 100.000, lalu ini dia tembus di 1110, saya akan ikut ya. Ini sambil saya lihat kota ya, kota. Nah, mana nanti ya, kota ini dia volumenya udah pagi-pagi udah tinggi nih. Cuman sepertinya dia retrace. Ya. Sepertinya saya akan melihat di IRA ya. Saya IRA ini coba saya ikut. Saya siapkan 30 lot ya, mau nggak ya? Ini percobaan ya teman-teman. Nah, ini kalau 2100 ini jebol, saya akan masuk, saya akan ikut ya. 2100 itu jebol karena area itu adalah area R1 ya teman-teman, area R1. Ini jebol ya, saya kemungkinan akan ikut ya, kemungkinan saya akan ikut. Oke, kemungkinan saya akan ikut. Nah, lihat ini kan dijaga ya teman-teman ya, dijaga. Ini dijaga dia. Ya, dijaga. Nah, sepertinya ya, IRA ya. Oke, kita
lihat ini siapa yang mau main. Dia masih bermain di area pivot ya. Area pivot ini ada di area ya, pivotnya dia di area 20-40 ya. Ini area pivot, dia lagi sedang bermain di area pivot. Ini sebenarnya kalau teman-teman yakin mau entry, bisa entry nih. Ini bisa entry nih ya. Ini ada CS masuk ya. CS masuk. Oke. CS masuk juga. Ntar saya lihat ya. Ini saya belum ini, kenapa? Karena volumenya belum masuk standar saya ya. Saya akan berani masuk kalau volumenya di sekitar di 100 ribuan saya masuk lah. Ya minimal 70-80 saya masuk ya. 70.000 80.000 saya masuk. Sementara dia masih bermain di area sini. Nah, kita lihat siapa yang Ira. Si CP ya, si CP udah pagi-pagi udah masuk 1M. Untuk saham Ira, si IU-nya yang buang. Oke. Oke, kita pantau Ira ya, pantau Ira ya, saya pantau Ira. Ya, saya akan selalu pantau Ira dulu. Saya pantau Ira dulu. Nah, ini CS masuk. Coba saya masuk ya, masuk 30 lot. Saya ikutan ya, saya ikutan di 20-80. Ya, itu daerah area pivot, itu area pivot saya masuk di situ. Karena saya lihat ada asing mulai beli masuk. Jadi saya coba-coba masuk. Siapa tahu dia dikerek nantinya. Sebenarnya ini belum ya, teman-teman ya. Volumenya juga masih low. Ideal volume masuk di atas 100.000 seperti ini. Nah, ini artinya pasar itu ramai. Ini sih belum rame ya. Saya dapat 30 lot ya. 30 lot dapatnya ya. Semoga nanti dia bisa ke bawah ke R berapa Ira ini. Bisa ke bawah ke R ini ya. Ke R2 ya. R2 ya. Kita targetnya di R2 di 2210. Oke, 2210. Nah, mulai naik teman-teman ya, mulai naik. Jebol itu R1. Nah, dia mulai naik ya, 2210 ya, mulai naik ya. Nah, saya entry di 2700 ini ya, ini kosong. Saya sell di situ 2170. Saya cukupan situ karena saya masuk tadi di area sini 27 ini ya. Saya jual di 2170. Itu sebenarnya belum di R1 ya, belum di R1. Di R1 di area ini sih. Coba oke, kita coba di area R1 aja ya. Order listnya saya cancel. Siapa? Nah, ini ya, saya dapat ya match ya di 20 80 ya. Coba saya withdraw, saya standby-nya di Oke, nanti saya standby di R1 ya teman-teman, di R1 semoga dikasih. Oh iya dia. Iya R1 ya. Ini aja ya. Sell R1 aja di 210. Habis kayaknya teman ya, dapat ya 210 habis. Ya, jadi begitu ya teman-teman. Jadi kita memantaunya ya, kalau kita lihat ini PIRA dia sudah di R2 ya, dia sudah di R2 pasti. Ini nanti dia udah di R2, dia sudah di R2. Jadi kita sudah dapat ya. Saya sudah dapat tadi. Saya masuk di 2080 ya, di area pivot ya, di area pivot, dan saya jual di 210 ya. Ya lumayan itu rezeki pagi teman-teman. Jadi begitu ya. Ini sebenarnya masih naik, ini pasti masih naik karena dia ngebit, ini dia masih tinggi, pasti akan tinggi. Tapi karena saya scalping, jadi ya saya cukupkan di situ, cukup rezeki saya di situ.
Ya, jadi ini kalau teman-teman tadi pagi-pagi ya, rezeki pagi dari scalping pagi. Ya. Ya, teman-teman, ini bisa dilihat ya. Ini saya masuk di IRA, masuk di 2080 30 aja. Kita main kecilan aja. Saya jual di ini karena saya melihat ini tinggi, bisa withdraw dan saya jual di 2210 dan ini tersell ya. Lumayan. Jadi begitu ya teman-teman. Begitu cara kita trading menggunakan pivot. Lihat ya, dia naik kan? Ya, dia naik. 2210 masih bareng. Jadi begitu ya teman-teman, ya, bagaimana cara kita menggunakan pivot ya. Kalau saya lihat tadi, karena dari mana IRA itu saya dapatkan di sini kan. Tadi IRA itu ada di, kalau tidak salah di sini ada ya. Nah, ini ya. Ini IRA. Oke, IRA-nya tadi jam 9.13 ya, makanya saya pantau 9.13 dan setelah saya cek ini dia baru bermain di area sini ya, dan setelah saya pantau secara online-nya di trading live-nya dia mendukung. Nah, oke teman-teman, jadi begitu ya cara menggunakan trading dengan pivot. Semoga apa yang saya tunjukkan ini bermanfaat teman-teman. Silahkan teman-teman gunakan semua teknik yang ada di booth Haki Saham. Ini benar-benar sudah mendukung banget ya. Keren banget. 88.000 bukan apa-apa kalau teman-teman percaya bahwa ini adalah booth keren. Yang penting adalah teman-teman pelajari bagaimana menggunakan booth ini dengan maksimal. Oke teman-teman, begitu. Sampai jumpa di next video. Saya akan menunjukkan bagaimana trik-trik trading yang menggunakan teknik yang lain. Oke teman-teman, sampai jumpa. Bye-bye.